Saya Dimas Cahyanto dari program studi Sistem Informasi yang di kelas SI 301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari soal ujian kelas semester mata kuliah komunikasi data dan jalan. Langsung kita mulai saja. Di sini saya membagi menjadi 5 sub materi, di mana materi-materi yang pertama ini mencakup mengenai prinsip komunikasi data, kemudian topologi jaringan komputer, yang ketiga adalah physical layer transmisi data, yang keempat rangka model opsi, yang kelima protokol pada opsi layer. Sekarang masuk ke prinsip komunikasi data. Di prinsip komunikasi data ini terdapat beberapa proses antara data dan juga jaringan, ya, di mana yang pertama adalah prinsip komunikasi data, di mana komunikasi data ini adalah terdapat pada jaringan yang terdapat pada komputer. Nah, ini melibatkan juga transmisi sinyal antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya melalui berbagai macam media. Nah, medianya itu mengikuti protokol yang memastikan bahwa pertukaran informasi ini ada di seluruh jaringan. Kemudian ada topologi jaringan dasar, di mana topologi jaringan seperti bus, star, cincin, dan juga mesh menentukan bahwa koneksi fisik dan juga logis antara perangkat, dan masing-masing mereka menawarkan keunggulan dan skalabilitasnya masing-masing melalui implementasi-implementasi yang berbeda. Kemudian ada media lapisan fisik, di mana media ini meliputi media transmisi, ya, seperti kabel koaksial, pesawat optik, dan juga teknologi non-kabel. Di mana masing-masing ini eh, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan terkait kecepatan, jarak, dan juga ketahanan terhadap interferensi. Lalu ada model referensi OSI, di mana model OSI ini bagi menjadi 7 lapis, ya, untuk menstandarisasi mengenai fungsi, komunikasi jaringan, dari transmisi fisik sampai dengan user interface pada aplikasi. Di mana ini menunjukkan interoperabilitas antara berbagai sistem dan juga teknologi. Prinsip komunikasi data. Prinsip komunikasi data ini terbagi menjadi ada 8, di mana yang pertama adalah akurasi data. Nah, akurasi data ini harus terdiri dengan benar, teman-teman, tepat, dan juga bebas dari kesalahan. Karena informasi ini apabila tidak akurat, maka akan menyebabkan keputusan yang salah. Gitu. Kemudian ada integritas data, di mana data yang tidak boleh diubah ini adalah data yang tanpa otoritasi. Untuk untuk apa? Untuk menjaga keaslian dan juga keutuhan data dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian ada kelengkapan data. Nah, kelengkapan data ini itu tidak boleh ada bagian data yang hilang ataupun terhapus seperti itu. Karena semakin lengkap data, maka semakin kuat juga dasar analisis. Lalu ada keamanan data. Data ini harus terlindungi, teman-teman, dari berbagai macam akses yang ilegal, kemudian dari kebocoran, dari manipulasi,
karena penggunaan dari enkripsi ini atau perlindungan ini merupakan suatu kontrol ya terhadap akses. Lalu ada konsistensi data. Konsistensi konsistensi data ini meliputi seperti format, nilai, dan juga struktur data yang harus sama. Karena di seluruh sistem ini untuk mencegah terjadinya konflik atau perbedaan data antara sumber satu dan sumber lain. Nah, yang selanjutnya adalah ketersediaan data. Persediaan data ini dapat diakses juga ya, dan juga diperlukan tanpanya ada hambatan. Fungsinya adalah untuk memastikan kelancaran operasi dan juga pengambilan keputusan. Gitu. Lalu ada ketepatan waktu. Prinsip data ini meliputi juga ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini merupakan data existing atau data yang secara update diperbarui dengan kebutuhan dan juga operasional. Karena apabila data ini tidak tidak relevan gitu ya, maka keputusan ini juga tidak akan relevan juga. Lalu ada privacy data. Kurang lebih sama seperti keamanan data, karena data pribadi juga harus dikelola dengan sesuai dengan aturan. Bedanya dengan keamanan data ini adalah keamanan data ini meliputi data yang terdapat pada enkripsi dari authentication, authenticated. Privasi data ini lebih ke interpersonal pada user. Lalu ada topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer ini terbagi menjadi ada tiga ya, seperti ada empat, ya, seperti bus, string, star, dan juga topologi string. Nah, dari yang pertama, itu adalah hybrid topologi, di mana topologi ini merupakan gabungan, ya, namanya hybrid. Ini adalah gabungan, yaitu adalah gabungan dari elemen seperti bus, ring, dan juga star, di mana fungsinya adalah untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus juga meminimalisir kerugian untuk persyaratan jaringan yang lebih kompleks. Nah, lalu ada namanya ring topologi. Struktur ring topologi ini merupakan eh, apa namanya perangkat yang menghubungkan dalam loop yang tertutup, teman-teman. Karena data yang tertutup ini merupakan data yang satu arah. Fungsinya adalah untuk melewati setiap perangkat sampai dengan tujuan. Nah, lalu pada star topologi konfigurasi. Konfigurasi star topologi. Di mana topologi star ini atau topologi bintang ini menghubungkan semua perangkat ke hub pusat. Mana datanya itu udah melewati titik ya. Kalau star itu kan bentuknya seperti heksagonal gitu ya. Di mana mereka mempunyai titik atau pusat yang akan dilewati. Kemudian ini juga memudahkan manajemen dan juga isolasi pesawat. Lalu ada topologi bus. Topologi bus ini menawarkan instalasi yang lebih sederhana, teman-teman, karena membutuhkan lebih sedikit kabel dan juga lebih hemat biaya. Karena topologi bus ini merupakan jaringan yang kecil, jadi cocok ya untuk pengaturan fisik yang lebih. Nah, ini adalah mesh dan juga desain dari hybrid. Nah, kalau mesh topologi ini merupakan eh, penghubungan antara semua perangkat secara langsung antara satu dengan yang lainnya, yang dimana nantinya akan menciptakan banyaknya jalur untuk transmisi data dan menawarkan keunggulan seperti keunggulan tinggi seperti eh, menurunkan biaya implementasi. Kalau hybrid network architecture ini desain hybrid ini itu menggabungkan beberapa topologi.
teknologi bus, string, dan juga star. Mana keunggulannya ini adalah mengintegrasikan masing-masing topologi gabungan tadi untuk dapat lebih mengoptimalkan kinerja dan juga keadilan jaringan. Nah, benefit dan juga tantangannya adalah jaringan mesh dan hybrid ini mempunyai redundasi dan juga toleransi kesalahan. Namun, memerlukan konfigurasi yang lebih kompleks, teman-teman. Karena jaringan ini merupakan jaringan yang ideal untuk sebuah sistem yang lebih kritis, yang dimana membutuhkan konektivitas yang secara tinggi atau berkelanjutan. Di sini ada pertimbangan dalam pemilihan topologi ya, teman-teman. Karena saya membagi menjadi 4 sub, di mana pertimbangannya pertama, kita harus tahu dulu analisis persyaratan dari sebuah jaringan. Nah, hal yang kita harus lakukan adalah mengevaluasi kebutuhan dari organisasi yang, yang dibutuhkan seperti adanya jumlah perangkat, kemudian distribusi seperti apa, distribusi geografisnya seperti apa, kemudian anggarannya juga bagaimana, dan pertumbuhan yang ada di eh, rencana ke depannya itu. Karena untuk menentukan pemilihan topologi ini, kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian dari pertimbangan skalabilitas. Nah, pertimbangan skalabilitas ini kita harus tahu dulu seberapa mudah sih topologi ini dapat mengakomodir dari perluasan jaringan tanpa desain ulang berat gitu teman-teman. Karena ini merupakan faktor yang cukup penting untuk organisasi di mana nantinya akan berkembang dengan kebutuhan konektivitas yang terus berkelanjutan. Kemudian kemampuan dari toleransi kesalahannya itu bagaimana? Nah, kalau misalkan untuk ketahanan topologinya ini eh, redundan atau sistem cadangannya ini dapat dipertahankan gitu ya, maka operasi jaringannya ini akan mengakibatkan beberapa kegagalan-kegagalan komponen gitu. Yang akibatnya nantinya berdampak ke satu dengan yang lainnya. Kemudian mengenai analisis biaya. Nah, biayanya ini kita harus tahu dulu untuk membandingkan biaya implementasi dan juga manfaatnya. Nah, jadi ada biaya dan juga manfaatnya yang kita dapatkan ini seperti apa. Dan untuk setiap opsi topologi ini termasuk juga perangkat keras, kabel, dan juga biaya pemeliharaannya ini berapa yang akan dihasilkan lambatnya gitu ya sebagai bentuk investasi yang diharapkan dalam realisasi. Tapi sekarang kita ke layer basic dari transmisi data. Nah, basic layer transmisi data ini apa itu gitu ya. Nah, ini merupakan lapisan yang paling bawah daripada model OSI di mana bertugas untuk mengirimkan bit. Bitnya itu merupakan bit 0 dan juga 1 melalui media fisik seperti itu. Di mana fungsinya ini yang pertama adalah untuk mengatur transmisi seperti kabel, tembaga, fiber optik, wireless, yang gunanya adalah untuk menentukan sinyal elektrik, cahaya, gelombang radio, yang dimana nantinya adalah untuk menangani topologi fisik yang berbasis kecepatan gitu ya, cepat atau bandwidth. Dan dia akan mengubah data digital menjadi sinyal atau encoding. Nah, bentuknya ini seperti apa? Bentuk transmisi datanya ini. Bentuk transmisi data ini merupakan serial transmission atau bitnya itu dikirim. Jadi bit yang merupakan 0 dan 1 ini, berupa angka 0 dan 1 ini, itu dikirim secara berurutan. Kemudian bentuk yang kedua adalah parallel transmission, di mana parallel transmission ini eh, mengadopsi banyaknya bit yang dikirim secara bersamaan. Nah, namanya juga kan kepala. Kemudian dari analog sinyal. Analog sinyal ini merupakan gelombang kontinu di bit. Oh, gelombang kontinu.
Lalu ada digital sinyal. Digital sinyal ini ya bit antara 0 dan juga 1. Sekarang masuk ke rangka model OSI. Nah, rangka model OSI ini seperti apa? Yang pertama adalah physical layer. Physical layer di mana ini merupakan lapisan fisik yang menangani transmisi bit mentah melalui media fisik, teman-teman, yang berguna untuk menentukan spesifikasi listrik, mekanis, dan juga prosedural untuk koneksi jaringan. Lalu yang kedua adalah OSI atau model model overview, di mana Open System Interconnection atau OSI ini merupakan terdiri dari 7 lapisan yang menstandarisasi komunikasi jaringan, mulai dari konektivitas sampai dengan antarmuka aplikasi. Lalu ada data link communication, di mana lapisan data link ini gunanya adalah untuk membangun konektivitas node to node, mengelola sinkronisasi bingkai, kontrol kesalahan, dan juga kontrol aliran antara perangkat yang terhubung langsung. Lalu layer selanjutnya adalah network routing principle, di mana lapisan jaringan ini menentukan jalur data yang optimal di beberapa jaringan yang nantinya berguna untuk menangani pengalaman logis dan juga penerusan paket antara segmen jaringan yang berbeda. Nah, ini adalah fungsi dari per layernya ya. Ada 4 layer dan 4 lapisan, di mana pertama adalah lapis layer protokol. Protokolnya seperti Ethernet, USB, dan juga HDMI, yang dimana ini untuk gunanya untuk menentukan spesifikasi listrik, metode-metode persinyalan, dan juga persyaratan media fisik untuk menawarkan mentransmisikan bit mentah antara file. Kemudian ada data link protokol, di mana protokol seperti Ethernet, link-IP, dan juga HDMI, CIC, CEC untuk menangani pembingkaian, pengamatan, dan juga deteksi kesalahan yang untuk gunanya memastikan transmisi data dari point to point yang lebih rendah. Kemudian ada network layer protocol. Network layer protocol ini seperti IP, kemudian ICMP, dan juga OSPF, mana fungsinya adalah untuk mengelola pengalaman, perutuan, dan juga penerusan paket di beberapa segmen jaringan yang nantinya akan mengirimkan data antara sumber ke tempat tujuan. Lalu ada Transport Layer Protocols. Nah, ini TCP atau biasa kita sebut juga TCP. Nantinya dia akan menyediakan komunikasi yang lebih handal dan diprioritaskan kepada koneksi sementara atau UDP. Nantinya dia akan menawarkan pengiriman yang lebih cepat gitu. Dan juga tanpa koneksi. Jadi keduanya dapat mengolah transmisi data dari end to end pada aplikasi. Terakhir adalah protokol pada model operating system. Nah, di sini terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah definition data encapsulation, di mana ini adalah merupakan proses yang gunanya untuk menambahkan header pada saat bergerak dari lapisan atas ke lapisan yang ada pada model operating system interconnection untuk mempersiapkan data untuk transmisi jaringan. Nah, kemudian ada data bergerak dari application hingga physical layer, di mana di setiap tahap ini akan ditambahkan header spesifik yang mengandung informasi yang protokol untuk komunikasi antar perangkat. Kemudian adalah protokol data units, di mana setiap layer opsi ini akan mengubah data menjadi unit yang berbeda, data segmen, transport, bytes, frames, dan juga data bits. Lalu yang terakhir adalah descapulation process to process, di mana proses kebalikan dari encapsulation ini, di mana header
akan dihapus pada saat datanya bergerak seperti teman-teman. Dari physical sampai dengan application. Nah, ini semua kan data ini adalah pada perangkat yang akan diterima. Inilah protokol komunikasinya, di mana di layer satu ini adalah layer paling dasar ya, teman-teman. Jadi pada layer satu ini itu tidak punya protokol khusus, namun juga mempunyai standar fisik untuk kabel dan sinyal. Contohnya itu seperti Ethernet 802, dan juga USB, Bluetooth, bagian fisiknya, dan juga DSL. Intinya dia adalah untuk mengatur bagaimana bit satu dan juga bit satu yang akan dikirim melalui kabel dan juga modem. Lalu yang kedua adalah data link. Nah, di sini dia fungsinya adalah untuk mengatur data yang akan dikemas dalam frame dan memastikan tidak terjadi benturan data. Contohnya itu berupa internet, Triple P, HDLC, dan relay juga VLAN 802. Di mana layer ini nanti akan membuat komunikasi tetap menjadi rapih kan, juga di jaringan lokal. Lalu ada layer 3 nih. Nah, layer 3 ini adalah bentuknya transport, di mana dia fungsinya adalah mengatur jaringan pengiriman data supaya lengkap dan juga urut. Protokol utamanya itu seperti TCP, agar koneksi TCP terjamin dan juga tidak hilang. Kemudian UDP, nah UDP ini cepat namun tidak menjamin keutuhan data. Nah, ini bisa dipilih tergantung kebutuhan pada aplikasi. Nah, lalu ada presentation dan juga aplikasi. Nah, presentation ini adalah fungsinya untuk mengatur format data seperti instruksi dan juga kompresi. Bentuknya itu berupa SSL, DPI, PNG, MP3, dan juga lain-lain. Mana layer ini adalah layer yang untuk lebih mudah ya dipahami pada aplikasi karena formatnya ini, walaupun formatnya berbeda-beda. Karena ya format-format ini seringlah kita jumpai pada aplikasi. Nah, terakhir adalah application di mana layer ini yang paling dekat pada pengguna, seperti user interface gitu ya, seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan juga SNMP. Di mana protokol ini dipakai pada aplikasi sehari-hari seperti kita pakai saat ini, seperti browsing, kemudian email, upload, dan juga download. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tadi ini mengenai komunikasi data dan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat